Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas polusi karbon. Penulis ini termasuk yang nggak percaya terhadap polusi karbon. Karena ya namanya karbon dioksida itu menurut penulis ya sesuatu yang alami. Dan penulis yakin bukan karbon dioksida yang salah dalam eh, yang disebut pemanasan global warming ya, atau perubahan iklim ekstrim, climate change, atau apa lagi itu, weather withering, cuaca yang aneh gitu. Usaha untuk ke motor listrik gitu ya, menurut penulis no problem dah, asal jangan dipaksakan. Jadi apa ya, uh, sebelumnya penulis sudah nyebut nggak percaya adanya polusi karbon. Sebenarnya asalnya dari mana sih sampai muncul karbon dioksida disebut sebagai polusi itu? Karbon kredit, sorry kok karbon kredit, kita nggak ngomongin karbon kredit soalnya apa itu urusan negara besar, wis gak ngurusi, bikin sakit hati ya kok. Karbon anak ya, carbon emission itu muncul karena ada anggapan bahwa karbon dioksida menyebabkan global warming. Apa itu global warming? Bukan sekedar bumi makin panas, enggak, salah itu ya. Jadi global warming bukan bumi sekedar makin panas. Harus diingat bahwa global warming itu hubungannya dengan greenhouse effect, efek rumah kaca. Dan banyak orang yang salah dalam menyebutkan efek dari rumah kaca ini. Rumah kaca itu adalah tempat menanam yang seluruhnya ditutupi oleh kaca atau semacamnya. Yang sering melakukan ini biasanya di negara Eropa atau negara yang punya musim dingin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat sinar matahari ini mudah tertangkap. Jadi sinar mataharinya, panas mataharinya bisa tetap berada dalam rumah kaca itu, sehingga bila malam nggak terlalu dingin karena ada panas yang terperangkap dalam rumah kaca tersebut. Jadi itu adalah sebenarnya sistem yang terkontrol, yang terkendali. Gimana caranya siang itu panasnya nggak berlebihan, kalau malam nggak kedinginan. Nah, ini yang terjadi di alam kita sekarang.
Jadi siangnya nggak panas-panas nemen, malamnya panas. Kalau di tempat menulis mungkin eh di atas 25 derajat, lalu saya anggap aja 29 atau 30 derajat panas ya. Nah itu adalah efek dari rumah kaca, efek rumah kaca, global warming. Nah, yang disebut sebagai penyebab efek rumah kaca ini adalah dari karbon dioksida. Efek apa? Yang disebut berkelanjutan itu ada perubahan iklim juga ya, kemarau, hujan yang berlebihan sampai bikin banjir, terus apalagi air laut naik, itu disalahkan ke efek global warming. Katanya kutub utara itu jadi makin panas sehingga es makin banyak yang meleleh. Dulu penulis percaya, tapi semenjak penulis mengembangkan cemenet ya, penulis jadi nggak percaya. Penulis coba teliti banyak hal, penulis coba cermati banyak hal, termasuk memperhatikan alam, memperhatikan langit, lihat cuaca. Masa ya susah sih kan, tiga langit selalu memperhatikan kondisi langit, beres kan. Kita ngomong yang apa, secara ilmiah sudah teruji gitu. Kita penulis nggak cuma pakai bahan asumsi penulis saja, nggak cuma pakai pengamatan menulis saja, penulis juga pakai referensi ilmiah. Disebut lautan makin tinggi karena terjadinya global warming, itu kan cuma asumsi. Nah, yang perlu diketahui adalah bukan bukan lautnya yang naik, tapi bisa jadi karena tanahnya turun. Mengapa kok bisa terjadi tanah turun? Ada yang menyebut ini akibat penyedotan air tanah. Jadi yang mengalami tanah turun ini seringkali adalah kota-kota besar. Kota-kota besar di mana air tanah itu banyak disedot, terutama oleh ya bisnis-bisnis ya, baik pabrik, baik perkantoran, pergedungan tinggi, semuanya kan butuh air. Dari mana airnya itu? Kalau nyedot sendiri, nah ini bisa menyebabkan air tanah itu berkurang. Jadi sudah ada penjelasan bahwa air tanah disedot, atau yang kayak di Lubur Lapindo itu minyaknya disedot, itu bisa menyebabkan penurunan permukaan tanah. Nggak cuma
sebagian kecil ya, tapi secara misalnya provinsi turun semua, provinsi Jakarta sih, satu kota besar turun semua, turun setengah meter, turun 1 meter. Nah itu ada yang menyebabkan air tanah, dan itu sudah terjadi jauh ya dulu, mulai dari tahun berapa itu ya, ada yang nyebut mulai dari tahun 40-an sudah terjadi, 1940. Ya moga-moga nemu referensinya lagi ya, tapi penulis pernah apa cari-cari informasi itu terjadi. Makanya di kota-kota besar pemanfaatan air tanah itu dikendalikan. Walau kalau kotanya banyak korupsi, banyak manipulator, ya bobol lah, banyak aja yang diizinkan, yang akhirnya kotanya makin lama makin turun. Yang dulunya ada di atas permukaan laut jadi turun di atas permukaan laut. Itu soal apa perubahan yang dikatakan permukaan laut makin tinggi. Enggak ya, bukan permukaan laut makin tinggi, tapi apa permukaan tanahnya yang makin turun. Bisa aja seperti itu. Yang soal es meleleh itu kita susah ngomong datanya ya. Siapa yang ngukuri ya, banyak yang mengklaim, tapi ya kita nggak akan bisa tahu. Terus yang berikutnya, penyebab panas global. Penyebab panas global ini menurut penulis ya, dari mengamati langit, dari meneliti dari cari informasi, itu yang menyebabkan bumi jadi lebih panas saat malam hari adalah trails, asapnya pesawat. Jadi ternyata polusi asap di stratosfer itu efeknya sangat besar. Terserah sengaja atau enggak, wis pokoknya nanti. Terserah itu sengaja atau enggak. Menyebabkan asap di stratosfer itu menyebabkan masalah. -26, -7, -26. Mungkin ada yang menyebut itu reaksi alami. Reaksi alami akibat adanya polutan. Polutannya apa? Dari bahan bakar pesawat jet. Jadi yang berperan besar pada pembentukan trails itu adalah katanya kandungan partikel dalam bensinnya pesawat jet. Salah satunya sulfur, yang sering dipakai contoh sulfur. Jadi sulfur ini begitu kena pembakaran, terus keluar dari knalpotnya, itu jadi membentuk partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, partikel ini ternyata punya sifat kuat untuk membuat partikel-partikel es ya di stratosfer itu jadi nempel semua ke
sulfurnya ini. Jadi kalau ada yang ngomong teori bahwa trails terbentuk karena pesawatnya nyemprot air itu enggak ya, itu salah ya, salah. Bukan air yang semprot itu ya, gara-gara sulfur kecil itu ya. Nah, karena ada sulfur itu, maka butiran-butiran es atau butiran-butiran air yang ada di lingkungannya itu jadi nyoba nempel semua. Jadi nempel. Terus akhirnya mengumpul jadi bulatan yang besar warna es. Dan ini yang terlihat sebagai asap putih di belakangnya pesawat ketika pesawat lewat di stratosfer. Dan sudah ada penelitian ya, penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kandungan sulfurnya dikurangi, maka trails yang terbentuk itu makin sedikit. Ada fotonya ya, yang foto dianggap menyebar chemtrails gitu. Tapi itu ternyata adalah penelitian yang menunjukkan bahwa sulfur itu bisa mempengaruhi, kandungan sulfur ada di bahan bakarnya pesawat bisa mempengaruhi pembentukan asap itu. Nah, kalau nggak salah berapa sih? 2%, 0,4%, berapa lah gitu. Ada penelitiannya. Penulis nyatet tapi nggak ngerti link aslinya masih ada atau enggak. Kalau ada ya tak posting dari aslinya, kalau nggak ada ya wis, cuma kutipan kata-katanya aja. Gak tak terjemahkan biar ya tahu sendiri kata-kata aslinya, biar kalau misalnya nanti cari Google bisa nemu sumber aslinya. Dan asap ini menyebabkan pemanasan global, pemanasan lokal ya, pemanasan regional. Asap ini adalah kalau di bahasa Inggrisnya disebut artificial clouds. Asap tidak alami. Dan karena sifatnya, karena terbentuknya dari menyerap uap-uap air di sekitarnya, maka ketika trails ini terbentuk, maka awan alami itu pada hilang semua. Itu ada di referensi. Jadi awan-awan jadi hilang semua yang asli-aslinya itu. Awan-awan alaminya. Dan dari sifatnya ya, awan kalau di ketinggian stratosfer gitu, itu sifatnya adalah bikin panas. Jadi ada awan yang bikin panas, ada awan yang malah meredakan global warming. Unik juga ada bel nyangkut gitu. Penulis pernah ngalami ya, motor apa ya dulu ya,
Itu Honda yang tadi belnya nyangkut itu. Kalau penulis ngalaminya seringnya sih nggak bunyi ya, keseringan hujan angin terus jadi nggak bunyi. Terus balik lagi ke topik. Jadi awannya ini selain menghilangkan awan lokal, awan sekitarnya, menghilangkan uap air di sekitarnya, dia akan bisa menyebar. Pola menyebarnya macam-macam. Ada yang ngerekam ya, ngerekam penyebarannya ini. Jadi dari apa jenenge? Dari trails itu lama-lama nyebar terus akhirnya jadi awan berbentuk berpola gitu. Iya, bukan itu saja sih. Ada juga pola yang namanya invisible cloud, subvisible cloud. Subvisible karena nggak kelihatan kayak awan, tapi ada tanda-tanda awannya itu, sorry, apa jenenge, bukan awannya, bukan nggak jadi awan, tapi membentuk lapisan gitu loh, lapisan yang uh, tidak kelihatan ada awannya tapi bikin langit jadi putih. Contohnya itu ya sih, ya kayak di atas itu ya, jadi langitnya nggak kelihatan ada awan tapi langitnya jadi putih. Ya moga-moga kelihatan jadi putih, kelihatan kalau itu putih ya. Nah, awan yang putih ini juga sifatnya memanaskan juga. Nah, terus kalau efek-efek cuaca, hujan tertunda, terus kekeringan, terus kalau hujan deras, kalau hujan berlebihan, itu dari mana? Itu ya dari chemtrail juga. Ingat bahwa ketika trails terbentuk, maka uap air alami yang ada di langit ini jadi terkumpul ke trails semua. Ini nggak ada istilah karbon karbon dioksida ya. Nantilah penulis contohkan seberapa besar sih efeknya karbon dioksida terhadap perubahan cuaca. Nanti penulis lampirkan referensinya. Ya maaf bahasa Inggris tapi ya. Ada grafiknya juga. Yang jelas ada kekhawatiran kalau pesawat terbang makin banyak, maka pemanasan global makin parah ya. Entah mengapa itu nggak disebut ya. Yang jelas karena ada trails ini, uap air naturalnya jadi lari kena trail semua. Itu terus membuat awan natural hilang. Nah, ini bisa dilihat untuk mereka yang sering memperhatikan langit. Mungkin pernah lihat awan hitam sekali ya,
sudah siap mau hujan, tapi ternyata batal. Nah, biasanya ini kemudian di belakangnya muncullah trails pas di tengah-tengah. Penulis sering ya mengamati hal itu, cuma sayang penulis nggak ada tempat, dan kebetulan saat mengamati itu nggak ada alat yang bisa merekam langit ya, di time lapse gitu. Sayangnya itu penulis ingin ya bisa lihat langit ya, merekam perubahan di langit itu. Soalnya sering terjadi, sering sekali ya. Sudah mau hujan, sudah dingin, awannya sudah hitam kelam, batal. Terus begitu awannya sudah nyebar, di belakangnya muncul trails ya. Itu yang menurut penulis menyebabkan kekeringan. Dan kalau sudah hujan, maka hujannya akan berlebihan juga, karena ya uap airnya kekumpul sama trail semua ya, dikumpul-kumpulin, jaga begitu jatuh bros kabeh, semuanya jatuh. Nah, penulis kok bisa ngubung-hubungkan dengan Cemenite? Karena salah satu efek dari Cemenite itu adalah ke chemtrails. Kadang kelihatan saat trails lewat itu di di pas di atasnya Cemenite itu trailsnya jadi jatuh gitu loh. Jatuh itu maksudnya makin rendah. Jadi ada yang langsung hilang, ada yang nyebar, tapi ada yang jatuh juga. Kalau bawa Cemenite ke lokasi yang langitnya sedang tertutupi oleh awannya trails tersebut, nanti makin lama makin besar gitu kelihatannya. Jadi kayak makin turun, terus akhirnya mecah, terus kemudian muncul awan natural. Kalau sekarang ini biasanya masih nggak ada ya awan natural. Kalau agak siangan biasanya muncul di sekitar kantor penulis gitu ya. Soalnya ngamatinya siang sih ya. Siangnya ada jadi kantor. Ya biasanya kalau siang itu di sekitar kantor penulis ada awan alami ya. Kalau yang lewat-lewat sini mungkin silakan lihat. Kadang-kadang di arahnya kantor penulis itu ada. Jadi kalau di tempat lain nggak ada, tempat kantornya penulis ada awan alaminya, awan rendah. Nah, sejak ngalami itu jadi sering mengamati. Ketika awan alami mendominasi, tiba-tiba ada trails yang lewat. Selain itu juga Cemenite itu seringkali bikin asapnya turun ya. Jadi berkabut sekali lah kalau pagi. Kalau ya sore kadang juga terjadi ada kabut. Padahal sini daerah panas kan ya. Harusnya nggak mungkin ada kabut kan, permukaan berapa ini daerah lo, perbatasan Surabaya itu ya. Ada kabut di sini, di sekitar rumah penulis. Kalau kantor nggak tahu, sekitar rumah penulis ada kabut kadang. Nah, karena kabutnya turun, langit itu jadi lebih biru kelihatan. Kalau pas di perumahan gitu ya, lihat, oh yang di atas lebih biru dari yang lain. Begitu jalan 5 km ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, nah ternyata yang lain nggak sebiru tempat penulis gitu. Biasanya kalau yang
di lubangnya adalah awan berpola, maka langsung di belakangnya akan muncul trails. Seketika itu juga jadi reaktif ya munculnya trails itu. Entah mengapa ya, mungkin favorit kali ya, favoritnya trails untuk lewat kantor sama rumah, tepat atas rumah ya. Trails itu kadang lewat atas rumah persis. Jadi penulis nggak percaya adanya carbon emission itu, karena ya yang bikin panas itu trails ya, yang merusak cuaca itu trails. Jadi penulis itu kalau untuk motor ya wis penulis bikin ngirit pakai cemenet juga. Tapi selain itu ya wis nggak terlalu menggebu-gebu soal carbon emission gitu sekarang. Terus penulis jelas pakai cemenet di rumah, di kantor. Sama berusaha ngomongin bahwa orgonet itu bisa berbahaya ya. Orgonet itu seringkali membuat trails itu jadi mendominasi. Ya wes lah, gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.